Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelum saya lanjut ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Adapun 5 poin penting yang akan kami sampaikan dalam video ini. Poin pertama yaitu Pancasila pada masa prakemerdekaan. Poin kedua, Pancasila pada masa kemerdekaan. Poin ketiga, Pancasila pada masa era Orde Lama. Poin keempat, Pancasila pada masa era Orde Baru. Dan poin kelima, Pancasila pada era reformasi. Saya akan menjelaskan tentang poin pertama yaitu Pancasila pada masa prakemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan singkatan BPUPKI dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiriningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945 Dr. Rajiman Weddiriningrat meminta sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negara. Dengan permintaan Dr. Rajiman Weddiriningrat inilah, para figur-figur negarawan mulai berpikir keras bagaimana cara untuk menentukan dasar negara. Dan pada hari itu juga, tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 calon rumusan dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri kerakyatan. Yang keempat, peri ketuhanan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan 3 teori negara. Yang pertama yaitu teori negara perseorangan, paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengeluarkan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama, nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Pancasila juga merupakan hasanah budaya Indonesia karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan. Kerajaan diantaranya itu Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia terjadi pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di depan sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dia juga menyebutkan kemungkinan lain sekiranya ada yang tidak menyetujui 5 dasar tersebut, yaitu Trisila, yang meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Yang kedua adalah Ekasila, meliputi gotong royong, karena menurut Insinyur Soekarno, negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong, tetapi yang terpilih sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 adalah Pancasila. Pada awalnya, sila pertama Pancasila yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, dengan kesadaran yang dalam, terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasionalis muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi elit muslim sendiri tidak ingin negara Republik Indonesia dibentuk ini menjadi negara berbasis agama tertentu. Baiklah, jadi saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu pada bagian Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945,
bom atom dijatuhkan di dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, oleh Amerika Serikat. Kedua bom ini membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua. Perundingan ini terjadi cukup singkat, mulai pukul 2.00 hingga 4.00 dini hari. Teks proklamasi sendiri itu disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda atau Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Namun karena pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke, itu juga yang menyebabkan muncul usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Oleh karena itu, dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta. 7 kata itu, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian dihapus hingga kemudian rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang kita kenal hingga saat ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Kesatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPU PKI yang dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 ternyata belum dapat menetapkan ketiga rumusan dasar negara tersebut, menjadikan sebuah dasar dalam negara Indonesia. Lalu pada saat itu pula dibentuk panitia yang beranggotakan 9 orang yang dikenal dengan sebutan Panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, anggota dari Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila era Orde Lama. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara, sedangkan pihak lain menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ada cadangan. Artinya, dengan Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Majelis Konstitusi ini menyetujui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet pada tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1900 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstitusi, 2.
Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipol atau Yusdek. Manifesto politik atau Manepol adalah materi pokok dari pidato Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung menjadi garis-garis besar haluan negara. Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik gerilya di dalam kekuasaan Insinyur Soekarno. Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, namun kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi, termasuk komunis, di bawah satu payung besar bernama Pancasila atau doktrin Manipol atau Yusdek. Sementara golongan anti-komunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak bertuhan atau ateisme. Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut-marutnya perpolitikan saat itu, maka Insinyur Soekarno pun dilengsarkan sebagai Presiden Indonesia melalui sidang MPRS. Pancasila era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai Presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, maka arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam pengucapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir kemudian pada tahun 1994 disarikan atau dijabarkan kembali oleh BP 7 menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu sila ke-1 menjadi 7 butir, sila kedua menjadi 10 butir, sila ketiga menjadi 7 butir, sila keempat menjadi 10 butir, dan sila kelima menjadi 11 butir. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia diatur dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966. Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak reinforcing oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Hal tersebut menimbulkan kemarahan pemerintah yang tidak dapat dibendung. Intinya, Orba tidak akan mengubah Pancasila dan Undang-Undang 1945, malahan diperkuat sebagai kompartis ideologi. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1982,
pemerintah Orde Baru menjalankan asas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk ke Indonesia pada akhir 1990-an, yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin senter mengkritik yang tidak transparan dan otoriter. Meski demikian, kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Jenderal Soeharto pada 21 Mei 1998. Selanjutnya adalah materi tentang era reformasi. Reformasi merupakan sebuah gerakan yang dilakukan untuk menata ulang hal-hal yang menyimpang. Reformasi dilahirkan pada tahun 1998 dikarenakan pada masa Orde Lama dan Orde Baru masih terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan yang salah satunya menyalahgunakan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang masih bersifat otoriter atau sewenang-wenang. Contoh dari kebijakan otoriter itu sendiri yakni adanya dui fungsi ABRI, di mana tentara harus berperan aktif di dalam bidang politik sekaligus sebagai alat pertahanan negara. Lantas, apa sebenarnya tujuan dari reformasi itu sendiri? Tujuan reformasi yang pertama ialah perubahan, dan yang kedua adalah mengatur kembali sistem ketatanegaraan secara menyeluruh. Yang ketiga adalah memulai perbaikan di segala aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, sosial, dan budaya, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Dan yang keempat atau yang terakhir, yakni menghilangkan sikap-sikap buruk yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti halnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kekuasaan yang masih otoriter, dan penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan reformasi, maka pada era reformasi sekarang, Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan diskusi-diskusi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan isi ketetapan MPR pasal 1 yang berbunyi, Pancasila sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia yang harus dijalankan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Universitas di Indonesia yang ikut berperan aktif untuk melakukan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara ada 3, yakni Kongres Pancasila yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada, Kongres Pancasila yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana, dan Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia. MPR RI juga turut andil dalam pelaksanaan ini. Mereka menyusung tema 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, hal ini kurang disetujui karena keempat hal ini tidak berkaitan antara satu dan yang lainnya. Lantas bagaimana peranan Pancasila di dalam era reformasi ini? Yang pertama, dalam bidang ketatanegaraan, Pancasila berfungsi untuk mencapai kemajuan berbangsa dan bernegara. 2. Dalam bidang sosial politik, sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka. Yang ketiga, ekonomi sebagai suatu falsafah yang diimplementasikan secara nyata dan sistematis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kebudayaan, pembangunan kebudayaan sebagai sarana pemersatu antar masyarakat Indonesia. Dan yang kelima adalah ilmu pengetahuan. Pancasila digunakan sebagai ilmu yang perlu dipahami dasar dan arahnya.